Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi melalui Seputar Indonesia hari ini Sabtu 26 Januari 2002 bersama saya Prasetyo. Dan saya Feti Fajriati. Pemirsa, Prasetyo akan menyampaikan laporan pertama. Silakan Pras. Terima kasih Feti. Pemirsa, banjir lumpur disertai batu-batu besar Jumat petang melanda Desa Manduro, Kecamatan Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur. Akibatnya 2 orang tewas dan 6 rumah rusak parah. Warga Desa Manduro hingga kini masih siaga karena khawatir akan terjadi lagi bencana longsor susulan. Banjir lumpur disertai batu-batu sebesar kerbau menghantam Desa Manduro, Kecamatan Ngoro, Mojokerto, Jumat petang, menyebabkan 2 orang meninggal, 4 luka-luka, dan 6 rumah rusak parah. Korban meninggal dunia Mbah Kasimo 60 tahun dan cucunya Sumini 21 tahun. Lumpur juga mengubur 4 sepeda motor, sejumlah hewan ternak, dan puluhan hektar tanaman jagung siap panen. Bencana tanah longsor ini merupakan yang kedua menimpa desa di lereng Gunung Arjuno itu. Desa Manduro berada tepat di lereng Bukit Gajah Mungkur yang merupakan kaki Gunung Arjuno. Iki griya pun kaya keluk niku bul mumbul kula medal malih terus kula mriki. Terus niku dadi banjir niku pun dadi kula ningali griya niki pun telas. Tanah longsor di Mojokerto ini diduga erat kaitannya dengan penebangan pohon-pohon besar untuk membuka lahan pertanian baru di bukit-bukit lereng Arjuno. Hal itu terlihat dari banyaknya pohon-pohon besar bekas ditebang yang ikut terhanyut. Penduduk mengharapkan Pemkab Mojokerto turun tangan terutama menghentikan penebangan liar di lereng-lereng gunung itu. Bambang Purwadi dan Edi Susanto melaporkan. Pemirsa, upaya penyelesaian konflik di Aceh baik melalui dialog maupun operasi militer masih memicu pro dan kontra di masyarakat. Sebagian setuju dengan pembentukan Kodam di Aceh, sementara sebagian lainnya menentang. Pendekatan dengan cara kekerasan atau militerisme tetap tidak akan menyelesaikan masalah di Aceh. Untuk itu, pendekatan melalui dialog merupakan kunci utama untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Penilaian ini dikemukakan Ketua Persatuan Bantuan Hukum Indonesia PBHI Hendardi dan anggota MPR asal Aceh Ghazali Abbas hari Sabtu di Jakarta dalam acara dialog Trijaya bertema Aceh, Dialog atau Operasi Militer. Namun baik Hendardi maupun Ghazali sependapat, penegakan hukum dan keadilan termasuk mengadili para jenderal yang bertanggung jawab atas tragedi di Aceh merupakan pintu masuk untuk memulai kembali dialog. Ya, persoalan dengan GAM memang tidak akan selesai, akan berdiri pada posisi masing-masing. Tapi saya mau katakan bahwa persoalan Aceh itu bukan sekedar persoalan GAM. Karena itu berdialog dengan masyarakat Aceh itu lebih penting. Nah, untuk berdialog dengan masyarakat Aceh, syaratnya adalah pendekatan keadilan, penegakan hukum terlebih dahulu. Coba dulu lah, nanti dilihat dalam perundingan apa yang berkembang. Belum dicoba kau sudah takut lebih dahulu. Ini apa-apaan ini? Artinya apa? Mereka tidak ikhlas. Maka saya minta kepada Indonesia, tolong mencoba dan bersabar. Jangan simsalabim, orang semakin banyak korban, kasihan mereka. Orang semakin miskin, semakin bodoh, agama juga rusak. Bahkan kita Karena ingin itu, baik Hendardi maupun Ghazali Abbas secara tegas menolak rencana pembentukan Kodam Iskandar Muda di Aceh. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Golkar, Laude Jeni Hasmar, berpendapat dialog hanya bisa dilakukan dengan masyarakat Aceh dan bukan dengan gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Menurut Laude, terhadap GAM yang jelas-jelas merupakan gerakan separatis, memiliki angkatan perang dan ingin merdeka, pemerintah harus bersikap tegas termasuk dengan cara operasi militer. Sebab persoalannya TNI itu memang sangat-sangat dia kan mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan gerakan ini gerakan separatis. Jelas dia punya lambang negara. Dia punya atribut militer. Jadi apalagi gitu. Jadi harus tumbuh rasa kesabaran. Laude juga setuju dengan pembentukan Kodam Iskandar Muda di Aceh dalam rangka mempertahankan keutuhan wilayah Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Indonesia. Komisi 1 dan 2 DPR menurut rencana hari Senin 28 Januari mendatang akan melakukan rapat gabungan untuk membahas soal Aceh, termasuk usulan pembentukan Kodam Iskandar Muda. Pada rapat komisi gabungan, diundang Menko Polkam, Mendagri, Menteri Pertahanan, dan Kapolri. Dari rapat tersebut diharapkan diperoleh suatu penyelesaian secara menyeluruh dan damai di Aceh. Arfan Arsad dan Ibnu Batuta melaporkan. Pemirsa, beberapa kalangan merasakan munculnya gejala Orde Baru kedua dalam pemerintahan sekarang ini. Gejala ini terlihat dari maraknya pola-pola patronase atau KKN oleh penguasa dan orang-orang terdekatnya. Dalam diskusi prospek pemerintahan 2002 di Jakarta hari Sabtu, pengamat politik Afan Ghaffar menjelaskan munculnya gejala Orde Baru Jilid 2 adalah maraknya pola-pola patronase atau KKN oleh penguasa dan orang-orang dekatnya. Afan menyebut contoh penunjukan Taufik Kemas sebagai utusan presiden ke Cina.
Pemerintahan sekarang dinilai Afan juga tidak tanggap terhadap berbagai dinamika sosial di masyarakat, sehingga tidak ada upaya konkret untuk menyelesaikan berbagai masalah di daerah. Pendapat senada juga diungkapkan pengamat politik Riswanda Imawan. Riswanda menegaskan, para elit lebih suka mengurusi masalah partainya dibanding mengurus negara dengan mobilisasi massa mirip dengan era Orde Baru. Elit yang ngurus negara ini lebih sibuk ngurus partai dibandingkan dengan ngurus negara, ngurus masyarakat. Jadi kayaknya kita kembali ke zamannya dulu, Harmoko kemana-mana nanukan Golkar gitu kan. Ini lebih parah lagi. Rata-rata semua pergi ke daerah sambil ngurus partai masing-masing. Kapan mau selesai kayak gini? Nah kemudian yang keempat. Sementara pengamat ekonomi Syahrir mengungkapkan adanya permainan dalam penegakan hukum atau black market justice. Sulitnya masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dan maraknya kejahatan menunjukkan kesulitan ekonomi. Padahal selama Orde Baru belum pernah terjadi. Meski tidak berfungsi dengan baik, Syahrir tidak setuju pemerintahan Megawati diganti. Saya tidak setuju lagi soal goyang-goyangkan orang. Udahlah, emang Megawati sampai 2004 mau apa lagi? Nggak ada lagi lah, saya pikir tentu mahasiswa akan marah saya ngomong begini. Tapi gerakan-gerakan yang seperti itu hanya menghasilkan apa? Pergantian lagi kan? Hamzah Has. Lalu bagaimana? Para pengamat sepakat penegakan hukum menjadi prioritas utama pemerintahan sekarang untuk memulihkan krisis. Ahmad Sitono dan Gatot Imam melaporkan. Pemirsa, keputusan Sophan Sopyan untuk mundur dari keanggotaan DPR MPR merupakan keputusan final yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Bahkan siang tadi Sophan mulai mengemasi barang-barangnya dari gedung DPR untuk dibawa pulang. Ditemani istrinya Widyawati, Sophan Sopyan mulai mengemasi barang-barangnya di lantai 9 gedung DPR Senayan, Jakarta hari Sabtu. Keputusan Sophan mundur dari lembaga legislatif merupakan keputusan hati nurani dan telah lama dipertimbangkan. Sophan tidak mau mengungkapkan alasan sebenarnya kenapa ia mundur dari anggota DPR MPR. Sophan tidak ingin keputusannya untuk mundur menimbulkan polemik dan menyinggung orang lain. Sophan hanya beralasan tidak tahan dengan kondisi yang ada saat ini. Keputusannya tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk jika ditolak DPP PDIP. Saya nggak punya niat mencoreng Mega kok. Ya, saya betul-betul cuma merasa saya nggak sanggup lagi beradaptasi dengan kondisi yang sedang terjadi sekarang ini. Kan lebih keluar. Kondisinya yang kayak gimana? Ya Anda lihat kan kondisi sekarang semrawut nih, simpang siur. Ya, kita nggak tahu lagi siapa yang betul, siapa yang salah. Secara menyeluruh gitu kan. Saya nggak tahu apa pers benar atau enggak, udah nggak tahu saya. Istri Sophan, Widyawati, menjelaskan keputusan mundur telah dibicarakan dengan keluarga. Waktu dia mulai mau terjun ke politik pun itu juga bicara dengan saya. Saya pun ikut mendukung gitu. Jadi apapun yang dilakukan suami seperti tadi saya katakan, kalau memang bagus baik, tentunya kita sebagai istri selalu harus mendukung gitu. Dan ternyata setelah dia menggeluti begitu lama, dia merasakan apa yang dia rasakan seperti dia katakan pada Anda ya saya bisa mengerti dong. Sementara itu, pengamat politik Riswanda Imawan menilai Sophan merupakan figur politikus yang masih memiliki nurani jernih. Mundurnya Sophan merupakan peringatan moral bagi Megawati Soekarno Putri dan politisi lainnya bahwa etika politik telah diabaikan. Itu merupakan suatu peringatan besar ya, suatu himbauan moral dari Sophan Sopyan mengenai etika yang tidak lurus dalam proses politik, dan juga mungkin ada indikasi adanya munculnya semacam oligarki dalam tubuh kepemimpinan PDI Perjuangan. Itu suatu koreksi moral. Sophan yang mengajukan surat pengunduran diri kepada Ketua DPR dan MPR hari Jumat telah memberitahukan masalah ini kepada DPP PDIP hari Kamis. Sophan juga akan hadir jika DPP memintanya untuk memberikan klarifikasi. Ahmad Sitono dan Gatot Imam melaporkan. Pemirsa, sebentar Indonesia segera kembali dengan laporan lain. Ya, diantaranya Kiai Sidik MUIN, pengasuh Pondok Pesantren At-Tauhid Kediri, akhirnya diperiksa di Polda Metro Jaya. Para masinis yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kereta Api siang tadi menolak pencalonan Umar Berto sebagai salah seorang anggota direksi PT KAI yang baru. Para masinis itu telah melayangkan surat kepada Presiden Megawati Soekarno Putri dan Menteri Perhubungan Agung Gumelar yang menyarankan agar seluruh anggota direksi PT KAI berasal dari kalangan perkereta apian
atau ahli dalam perkereta-apian. Menurut para masinis, 4 kandidat yang akan terpilih sebagai anggota direksi bukan berasal dari kalangan perkereta-apian. Sementara Umar Berto pernah menjadi anggota direksi PT KAI dan kini tersangkut kasus proyek stasiun Gambir yang sampai saat ini masih terkatung-katung. Ketua Serikat Pekerja Kereta Api Daops 1 Setiawan menjelaskan, PT KAI kini mendapat sorotan tajam dari masyarakat berkaitan dengan rentetan kecelakaan kereta api yang merenggut banyak korban. Dalam situasi seperti ini, menurut Setiawan, justru banyak pihak yang mencoba mengambil kesempatan untuk kepentingan diri sendiri. Kemungkinan itu karena kami memang tidak diharamkan untuk mogok ya, tetapi mogok itu tentu aja hal-hal yang paling terakhir sekali, dan kami akan melihat dampak dari kalau katakan kami itu misalkan kekeliruan ya, memasukkan lagi orang mantan itu seperti itu. Pemirsa, setelah dijemput polisi dari Kediri, Jawa Timur, Kiai Sidik akhirnya tiba di Jakarta siang tadi dan langsung diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Tommy Soeharto. Kiai Sidik Muin, salah seorang tersangka kasus pemerasan dan penipuan sebesar 20 miliar rupiah atas diri Tommy Soeharto, Sabtu siang tiba di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Tim Serse Polda Metro Jaya terpaksa menjemput Kiai Sidik di kediamannya di Kediri, Jawa Timur karena yang bersangkutan telah beberapa kali menolak datang dengan alasan kesehatan. Kuasa hukum tersangka, Supriyadi, menyatakan kondisi kesehatan kliennya belum sepenuhnya pulih. Itu izin dokter sudah 3 kali, dirawat di rumah sakit Muhammadiyah jadi agak sehat. Dicek 5 dokter kemarin, kesimpulannya berani berangkat sini, berangkatkan sejak awal. Waktu dirawat rumah sakit apa? Itu tadi, mas sama nafasnya sesak, hampir pingsan juga. Stres kali ya? Iya. Sementara itu, Kasat Serse Ekonomi AKBP Beni Mukalu menyatakan penyidikan akan tetap dijalankan secara maraton, termasuk kemungkinan membandingkan keterangannya dengan tersangka lainnya, Dodi Sumadi. Hari ini belum. Karena kalau keterangan berbeda baru kita akan konfrontir. Kasus pemerasan dan penipuan ini bermula dari laporan Tommy Soeharto yang merasa diperas sebesar 20 miliar rupiah oleh Kiai Sidik dan Dodi Sumadi yang mengatasnamakan mantan Presiden Abdurrahman Wahid untuk melancarkan pengeluaran gerasi atas diri Tommy. Yohanes Stefanus dan Tony Cahyono melaporkan. Pemirsa, Seputar Indonesia masih akan kembali dengan informasi lain. Ya, diantaranya sidak Menteri Pertanian Bungaran Saragi mengakibatkan harga beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta turun. Pemirsa, inspeksi mendadak yang dilakukan Menteri Pertanian Bungaran Saragi membuat harga beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta hari ini turun. Dalam sidak di Pasar Induk Cipinang, Jakarta oleh Menteri Pertanian Bungaran Saragi, harga beras mulai menampakkan penurunan. Harga beras yang banyak mengalami penurunan adalah jenis beras yang banyak dikonsumsi kalangan menengah ke bawah, seperti IR kelas 3, yakni dari Rp3.400 per kilo, turun menjadi Rp2.950 per kilogram. Sedangkan beras seperti Cianjur, Setra, dan Saigon Bandung tetap stabil pada kisaran harga Rp4.000 per kilogram. Kenapa harga itu sudah kembali kepada normal? Satu, karena ada beras raskin itu kan. Jadi kemudian ada OPM toh, operasi pasar murni, dan panen sudah mulai datang dari mana-mana. Itu. Pasokan beras diperkirakan akan naik menjelang bulan Maret mendatang saat panen raya tiba. Karena itu sejumlah pedagang meminta kepada Menteri Pertanian untuk dapat menampung pasokan beras dari pasar induk. Dikhawatirkan harga akan turun tak terkendali jika pasokan beras bertambah secara drastis. Kami di sini pedagang. Kalau di sini beras murah turun, boleh nggak kami ikut membeli menjual ke Bapak? Usulannya gini Pak, Jakarta diadakan juga di pusat pengadaan nasional untuk mengisi pengadaan nasional. Oh, boleh aja. Benar Pak? Iya. Nah, nanti kita akan Bapak. Iya. Kopi saya pokoknya. Sejumlah pedagang justru khawatir terjadinya gagal panen akibat cuaca yang tidak menentu. Kami belum bisa memprediksi hasil panen yang akan datang ya, dengan posisi penggantian musim hujan ya. Ini kalau seandainya hujan di mana-mana banjir, panen orang banjir, saya rasa juga belum tentu akan bisa mempertahankan harga yang seperti ini ya. Menanggapi kekhawatiran itu, Bungaran menjelaskan
pemerintah telah mengantisipasi kegagalan panen akibat musim hujan, seperti melakukan operasi pasar dan menyiapkan cadangan pasokan beras tambahan. Yudianto dan Narto Wiratmo melaporkan. Departemen Perhubungan sampai saat ini belum memutuskan untuk menaikkan tarif angkutan. Departemen Perhubungan masih terus mengkaji usulan kenaikan tarif tersebut. Rencana kenaikan tarif angkutan umum hingga saat ini masih dalam taraf usulan. Berdasarkan ketentuan, tarif angkutan antar kota dan antar provinsi ditentukan sendiri oleh pemerintah daerah atau gubernur. Menteri Perhubungan Agung Gumelar mengatakan, penyesuaian atau penentuan tarif angkutan membutuhkan pemikiran yang bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Akibat kenaikan harga BBM, di satu sisi beban rakyat bertambah berat. Di sisi lain, operator angkutan juga terancam bangkrut karena biaya operasional tinggi. Karena itu, Departemen Perhubungan berupaya menyikapi masalah ini secara optimal. Meski belum ada kenaikan tarif angkutan, beberapa armada angkutan terbukti telah menaikkan tarif secara sepihak. Untuk itu, Agung menegaskan, operator angkutan yang terbukti menaikkan tarif akan dikenai sanksi tegas. Pasti ada sanksinya. Nah, sekarang saya menghimbau kepada seluruh operator ya bahwa sejauh atau sebelum ada keputusan resmi dari pemerintah tentang tarif ini, jangan mereka melakukan dengan sendiri-sendiri menaikkan tarif ya. Idealnya berapa? Berdasarkan perolehan dana kompensasi atas kenaikan harga BBM, Departemen Perhubungan mendapatkan alokasi dana sebesar 190 miliar rupiah. Rencananya jika daerah tidak menghendaki subsidi terhadap sarana transportasi, dana tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan prasarana dermaga masyarakat terpencil dan subsidi kapal perintis. Tahun lalu Departemen Perhubungan memberikan subsidi atau dana kompensasi untuk sarana angkutan di 20 kota besar. Namun perusahaan angkutan umum, kecuali di Banda Aceh, menolak dana subsidi tersebut dan lebih memilih menaikkan tarif. Sumiadeni dan Sapta Dharma Hadi melaporkan. Pemirsa, nelayan di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara kini tidak bisa melaut karena sulit memperoleh minyak tanah yang sangat dibutuhkan nelayan untuk menjalankan kapal jenis Pajeko. Sudah 4 bulan ini, para nelayan di Minahasa, Sulawesi Utara memilih menganggur atau tidak melaut, menyusul kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar minyak tanah. Minyak tanah sangat dibutuhkan untuk menjalankan kapal ikan jenis Pajeko. Kelangkaan minyak tanah di kawasan ini terjadi akibat tidak seimbangnya antara kebutuhan dengan pasokan. Untuk memenuhi kebutuhan 7.500 kapal ikan Pajeko, diperlukan 2.250 kiloliter minyak tanah per hari karena setiap kapal Pajeko membutuhkan sedikitnya 300 liter untuk 1 hari berlayar. Sedangkan pasokan dari Pertamina hanya sekitar 173 kiloliter per hari. Akibat kelangkaan minyak tanah ini, nelayan Minahasa mengurangi jadwal melaut dari setiap hari menjadi 3 kali sepekan. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Minahasa Ferry Kokali mendesak Pertamina untuk segera menambah pangkalan minyak tanah khusus untuk nelayan di setiap kecamatan di Kabupaten Minahasa. Selain itu, secara bertahap diupayakan penggantian mesin dari bahan bakar minyak tanah ke solar. Pejabat sementara Pertamina Cabang Manado, Kosasi Kusman mengatakan permintaan penambahan pangkalan minyak tanah sudah disampaikan ke Pertamina Pusat. Koresponden Arifin Labenjang dan Albert Bental melaporkan dari Minahasa. Pemirsa, jangan beranjak kemana-mana, seputar Indonesia masih akan kembali dengan laporan nasib masyarakat kecil, terutama para perantau di Jakarta, kini semakin terhimpit akibat kenaikan harga BBM. Pemirsa, masyarakat kecil yang menjalani berbagai profesi di ibu kota kini harus bekerja lebih keras untuk memperjuangkan hidup. Mereka harus rela hidup dengan penghasilan seadanya, sementara harga berbagai kebutuhan pokok terus membumbung tinggi. Hasadungan Sinaga, pria peranakan Sibolga, Tapanuli Tengah ini, hidup merantau di ibu kota sebagai penambal ban dan isi angin sejak tahun 2000 lalu. Dia berharap kehadirannya di Jakarta dapat memperbaiki tingkat kehidupannya. Saat ini dari menjual jasa menambal ban dan mengisi angin, sesekali ia bisa memperoleh penghasilan Rp50.000 per hari.
Namun bagi Sinaga, kini penghasilannya tidak lagi memadai. Menyusul kenaikan harga BBM, semua harga kebutuhan pokok juga naik. Apalagi untuk keperluan kerjanya juga menggunakan bensin sedikitnya 10 liter per 3 hari. Selain itu, Sinaga harus mengeluarkan biaya untuk menyewa kompresor sebesar Rp150.000 per bulan. Sinaga yang masih membujang ini mengaku kenaikan pelbagai bahan pokok saat ini tidaklah seimbang dengan pendapatannya. Kini ia terpaksa hidup pas-pasan dan tidak dapat lagi mengirimkan bantuan ke orang tuanya di kampung. Ya, terpaksa dengan pengiritan lah. Paling mana yang paling penting itu yang kita beli lebih dulu gitu. Kalau banyak kadang pusing juga dah. Himbauan apa, Pak? Kondisi serupa juga dialami Purba, penjual ayunan. Perantau dari Sumatera ini juga mengaku pendapatannya semakin tidak menentu akhir-akhir ini. Jumlah pembeli ayunan berkurang, sementara kebutuhan hidup terus meningkat. Kita ngerasain naiknya terlalu gede gitu. Kita jadi mana kita jualnya jadi susah. Jual mahal susah. Pedagang helm dan perlengkapan motor bernama Hendar ini juga mengalami nasib yang tidak jauh berbeda. Hendar mengaku meski harga kebutuhan pokok cenderung naik, namun ia tidak dapat menaikkan dagangannya. Padahal penghasilannya hanya sekitar Rp20.000 per hari dan ia juga harus menghidupi anak istrinya di Majalengka. Biasa harga standar. Sedangkan makan kebutuhan kita naik. Ya kita ngirit sedikit pengeluaran. Yang nggak perlu dibeli jangan dibeli dulu. Yang paling terasa. Sinaga, Purba, dan Hendar hanyalah segelintir contoh betapa kerasnya perjuangan masyarakat kecil yang hidup di ibu kota. Bagi mereka tidak ada pilihan kecuali kerja keras dan berupaya selalu menyiasati kerasnya kehidupan Jakarta. Di samping tetap berharap pemerintah dapat mengurangi beban mereka dengan mengendalikan kenaikan harga atau pemberian subsidi bagi masyarakat kelas bawah. Nita Daulay dan Heri Kuswianto melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita malam ini. Dari Studio 5 RCTI Kebonjeruk, Jakarta, saya Prasetyo. Dan saya Feti Fajriati beserta tim redaksi Seputar Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.